Gunung Tur itu tempat yang sangat istimewa. Allah sendiri bersumpah demi gunung ini. Sumpah ini menunjukkan betapa pentingnya gunung itu. Ini adalah tempat yang benar-benar suci, tempat yang mulia, sebuah tempat yang disentuh kehadiran ilahi. Nabi Musa, alaihissalam, berbicara kepada Allah di sini. Bayangkan betapa luar biasa dan dahsyatnya saat itu. Tempat suci di mana wahyu diturunkan. Ini mengingatkan kita akan petunjuk Allah yang tiada henti. Gunung itu berdiri sebagai saksi bisu, saksi atas rahmat dan kuasa Allah. Pesan-pesan yang datang dari Allah itu berat. Pesan-pesan itu penuh dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Kita tidak boleh mengabaikan kata-kata ini. Sumpah demi Tur menekankan betapa pentingnya hal ini. Ini menjadi panggilan yang kuat untuk beriman, panggilan yang meyakinkan untuk mengikuti petunjuknya. Anggaplah tanda-tanda ilahi ini dengan sangat serius. Sumpah suci ini juga menunjuk pada hari kiamat. Hari yang pasti dan sungguh akan datang. Perhitungan yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi. Sama sekali tidak ada yang bisa menghentikan atau mencegahnya. Ini adalah janji yang sungguh-sungguh dari pencipta kita. Kenyataan pahit yang akhirnya akan kita hadapi semua. Jadi, bersiaplah dengan sungguh-sungguh untuk hari yang pasti ini. Jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi dan lalai. Pada hari besar itu, kengerian pasti akan melanda. Terutama bagi mereka yang mengingkari kebenaran. Langit sendiri akan bergoncang dengan sangat dahsyat. Gunung-gunung yang kokoh akan menjadi seperti debu. Bayangkan kekacauan alam semesta yang luar biasa ini. Break time dualism. Pemandangan yang benar-benar menakutkan dan dahsyat. Seluruh dunia mereka seakan jungkir balik. Tidak akan ada jalan keluar dari kenyataan ini. Orang-orang kafir kemudian akan ditanya langsung. Neraka adalah tempat mengerikan penuh penderitaan hebat. Api yang berkobar yang membakar dengan begitu ganas. Orang-orang yang berbuat salah akan sangat menderita di dalamnya. Mereka akan disuruh merasakan siksaannya. Api yang sama yang dulu mereka tolak. Tidak ada kelegaan, hanya penyesalan yang mendalam. Kenyataan pahit yang tak terhindarkan bagi para pengingkar. Inilah balasan yang setimpal untuk mereka. Tapi orang-orang beriman akan merasakan kebahagiaan besar. Mereka akan tinggal di taman-taman yang indah dan subur. Menikmati kebahagiaan dan kedamaian tanpa akhir yang tak terbayangkan. Tuhan mereka telah memberi mereka begitu banyak dengan murah hati. Dia dengan rahmatnya melindungi mereka dari api neraka. Inilah pahala mereka yang luar biasa dan abadi. Atas iman mereka yang tulus dan perbuatan baik mereka, takdir indah berupa kebahagiaan murni yang abadi. Di surga, orang-orang beriman akan makan dengan gembira. Mereka juga akan minum dengan penuh kesenangan. Nikmatilah karunia ini atas apa yang telah kalian kerjakan. Pesan yang kuat ini hanya dari Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran. Beliau bukanlah peramal atau dukun sembarangan. Beliau jelas tidak dirasuki jin manapun. Beliau adalah pemberi peringatan yang jelas dan pandai berbicara, yang diutus oleh Tuhan semesta alam. Kata-kata beliau adalah petunjuk ilahi yang murni untuk kita. Dengarkan baik-baik pesan penting beliau. Ada yang bilang, dia hanya penyair. Atau mereka mungkin mengklaim, dia mengarang Al-Quran. Ini semua tuduhan kosong dan salah. Al-Quran tidak diragukan lagi adalah firman Allah sendiri. Mukjizat yang hidup untuk semua orang, sepanjang masa. Mereka tidak bisa membuat yang serupa dengannya. Kebenarannya yang mendalam sangatlah jelas. Jadi, berimanlah dengan teguh pada asal-usul ilahinya. Maka wahai Nabi, selalu sabar dan teguhlah. Dengan rencana licik dan kata-kata menyakitkan mereka. Teruslah mengingatkan semua orang dengan lembut. Karena peringatan yang tulus bermanfaat bagi orang-orang beriman sejati. Engkau bukanlah seorang pemaksa atas mereka. Tugas sucimu hanyalah menyampaikan.